Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan ada gerakan bawah tanah untuk membebaskan atau meringankan hukuman Verdi Sambo. IPW menduga gerakan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang khawatir Sambo mengungkap isi buku hitamnya. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso menyatakan gerakan bawah tanah seperti yang disinyalir Mahfud MD bukan hal yang baru. Hal itu merupakan bagian dari upaya untuk meringankan hukuman pada Verdi Sambo. Sugeng menduga pihak Polri tidak menghendaki Sambo mendapat hukuman mati atau hukuman berat. Mereka khawatir Sambo akan mengungkap isi buku hitamnya yang akan memicu kegaduhan di institusi Polri lagi. Melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada gerakan bawah tanah yang berupaya membebaskan atau meringankan hukuman terhadap Verdi Sambo. Menurut Mahfud, pihak-pihak tersebut bergerilya untuk mempengaruhi vonis majelis hakim. Putusan Sambo saya bilang, saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan huruf. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang kesana. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Tidak berpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Karena ada bilang, ada katanya seorang brigjen mendekati si A si B. Saya bilang, brigjennya siapa? Suruh sebut ke saya. Nanti di sini saya punya majen banyak kok, saya bilang. Kalau Anda bilang majen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya legend, saya bilang. Jadi pokoknya independen aja hakimnya. Namun demikian, Mahfud MD menjamin Kejaksaan Agung tetap independen dan tak akan terpengaruh akan hal tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Mahfud MD menyebut ada gerakan bawah tanah untuk meringankan hukuman pada Verdi Sambo. Siapa pihak yang melakukan gerakan bawah tanah tersebut dan apa tujuannya? Kita bahas bersama Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Selamat malam Pak Beni. Selamat malam. Sehat ya Pak? Sehat. Saya juga akan sapa pengamat intelijen Pak Soleman Ponto. Pak Soleman, apa kabar? Kabar baik, selamat malam. Malam Pak, saya ke Pak Beni dulu ya Pak Soleman. Pak Beni, Anda juga melihat adanya gerakan bawah tanah seperti yang disebutkan Pak Mahfud? Ya, kita harus melihat dari awal terjadinya kasus ini ya, upaya untuk lolos atau menghindari dari jerat hukum yang terjadi dari awal ketika menyusun skenario dan sebagainya itu sudah terlihat. Kita lihat juga adanya gugatan petun tentang pengunduran diri, tetapi argumentasinya ternyata tidak sesuai dengan perpol yang ada. Di situ tidak mencantumkan tentang tindak pidana yang dilakukan, terancam 5 tahun ke atas. Nah, upaya-upaya ini tentunya akan dilakukan terus dengan berbagai macam cara. Memang seseorang yang terkena proses hukum pasti akan berusaha untuk bagaimana seringan mungkin, kalau mungkin bebas, dengan berbagai macam upaya. Tinggal upaya itu apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Ketika sudah melanggar hukum, misalkan dengan menggunakan materi atau uang, kemudian gratifikasi, kemudian nanti dengan berbagai macam tekanan-tekanan. Nah, ini tentunya sudah
ada sanksi tersendiri nantinya. Melanjutkan perbincangannya di Sapa Indonesia Malam ini seputar dengan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut ada gerakan bawah tanah untuk meringankan hukuman Ferdi Sambo. Siapa pihak yang kira-kira akan melakukan gerakan tersebut dan apa tujuannya? Masih bersama kami Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto dan pengamat intelijen Soleman Ponto. Tadi Pak Beni menyatakan bahwa memang secara sudah pada lazimnya begitu ya Pak, ketika kemudian ada orang yang menghadapi tuntutan akan berupaya untuk mendapat vonis ringan-ringannya. Tapi jadi pertanyaan saya, ketika yang ikut serta adalah orang yang masih ada di institusi yang sama, kemudian punya level yang disebut Pak Mahfud di sana dengan kalimat brigjen begitu, berupaya untuk meringankan Ferdi Sambo. Apakah ini hal yang lazim Pak Beni? Ya, yang perlu kami sampaikan dalam hal ini, ketika Sambo masih menjabat, kita semua tahu bagaimana pengaruh dia di internal Polri. Oke. Di samping jabatannya juga kita semua tahulah jejaring mereka. Nah, bagi mereka-mereka yang dulu pernah ditolong, pernah dibantu, ini tentunya hutang budi pada yang bersangkutan. Inilah yang bisa diminta ataupun tidak. Mereka akan berusaha bagaimana menolong balik untuk yang bersangkutan ini nanti bisa dihukum yang seringan-ringannya. Nah, caranya ini tentunya berbagai macam cara bisa ditempuh, karena mereka juga tahu bagaimana proses hukum ini berjalan, siapa yang harus ditemui dan sebagainya. Inilah yang perlu diwaspadai. Oleh sebab itu, Pak Mahfud menyampaikan ini yang perlu diwaspadai. Artinya ini mengamini kekhawatiran bahwa Ferdi Sambo masih begitu saktinya di institusi Polri, meskipun sudah tidak lagi aktif sekarang. Ya, tentunya hubungan-hubungan personal yang terbangun, yang sudah lama dan memang dirasakan hutang budi oleh orang-orangnya, ini tentunya juga akan menjadi alasan mereka untuk membantu yang bersangkutan. Oke, saya ke Pak Soleman. Pak Soleman, ya. Kalau yang ngomong Menko Polhukam udah ngomongnya di media, artinya kan ini nggak mungkin cuma isu isapan jempol aja ya Pak Soleman. Artinya sebetulnya Pak Mahfud juga tahu siapa brigjen yang dimaksud. Jadi begini, sesuai dengan disampaikan Pak Beni, itu adalah hal yang wajar. Itu orang-orang yang mempunyai hutang budi untuk itu wajar saja. Bagi intelijen kita melihat itu wajar. Itulah sebabnya intelijen yang melihat hanya selalu dicari, lihat indikasinya. Kan ujungnya berhasil atau tidak. Makanya kita lihat indikasi. Setelah indikasi baru kita warningkan. Tapi sekarang sudah terbalik. Sudah di-warningkan. Kan beliau warning. Setelah ada warning, baru kita lihat indikasi. Apakah berhasil atau tidak pendekatan itu. Nah, dari indikasi kita sudah bisa lihat. Bagaimana kejaksaan dari awal begitu kalau bilang maju penuh, gas penuh, ujung-ujungnya hanya, kalau saya bilang hanya hukum seumur hidup. Padahal kan dari awal dengan 340 itu maksimum, upaya mereka maksimum, tapi ujungnya begitu. Nah, itu indikasi. Lalu kedua, Eliezer. Dari awal begitu penuh, Eliezer sudah membuka. Tapi ujung-ujungnya alasannya bagaimana kejaksaan ini membandingkan antara seorang Ricky Rizal sersan polisi lalu lintas dengan berada dua Brimob. Ini kan dua hal yang sangat berbeda untuk mencari pembenaran. Nah, apakah indikasi-indikasi pembenaran ini memperlihatkan keberhasilan para pembisik ini atau gerilya ini yang menurut Pak Mahfud? Kan itu. Tapi artinya gini dong Pak Soleman, kalau saya menyimak tadi pernyataan Anda dengan tuntutan seumur hidup untuk Ferdi Sambo, Eliezer dapat tuntutan 12 tahun, artinya apa yang dilakukan oleh tim gerakan bawah tanah yang membackup Ferdi Sambo ini berhasil? Ya, jadi itu kalau bagi saya itu ada itulah keberhasilan. Apakah, karena apa? Kita melihat dari awal bagaimana kejaksaan kan tidak seperti itu. Selalu ingin kejaksaan maksimum. Tapi ternyata di ujungnya kan tidak. Nah, dengan disampaikannya Pak Mahfud, adanya itu, wah ini berarti benar. Ada hasil itu bisa ada pengaruh dari gerilya yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Kan kalau intelijen kita indikasi dulu, baru kita warningkan. Tapi ini warningnya sudah ada, baru indikasi kita lihat. Lah ternyata antara warning dan indikasi kan ada kesesuaian.
Pak Soleman, kalau Pak Mahfud sudah sampai bilang level pangkatnya Brigjen, artinya kan sebetulnya namanya sudah dikantongi Pak Mahfud, betul nggak sih Pak Soleman? Ya itu tergantung nanti bagaimana, karena tidak mudah untuk memperlihat itu. Itulah sebabnya bagi kita intelijen, kita lihat dulu indikasi. Setelah indikasi itu baru kita urut ke belakang, kita pertanyakan. Misalkan, mengapa kok Eliezer ini diperbandingkan antara polisi lalu lintas dengan Brimob? Ini kan dua hal yang berbeda, dan itu dimanfaatkan. Kan itu, ini satu hal yang aneh bagi saya kalau kita melihat proses pengadilannya jelas. Bagaimana kejaksaan menyampaikan atau mengajukan saksi-saksi, ahli-ahli, semuanya ahli untuk mendapatkan kejelasan. Tapi di ujungnya kok malah tidak jelas, yang disampaikan itu tidak sesuai. Yang paling jelas kalau saya melihat Eliezer, kan itu. Oke, saya ke Pak Beni lagi. Pak Beni, Kompolnas tidakkah mengetahui siapa Brigjen yang dimaksud? Ya, seperti disampaikan oleh Pak Mahfud bahwa silahkan bagi mereka yang tahu orang itu untuk dilaporkan pada beliau. Artinya indikasi ini dan informasi ini sudah beredar, sudah tercium baunya lah. Saya yakin dari internal kepolisian juga akan memantau masalah ini, karena ini masalah yang tentunya cukup serius. Artinya janganlah terjadi lagi anggota-anggota Polri sudah kena obstruction of justice beberapa orang, kemudian nanti bertambah lagi. Itu kan merusak citra Polri. Nah itu dia, kemudian Pak Beni, ini kan jadi perhatian ketika kasus ini sudah begitu masifnya jadi perhatian publik, sudah jelas merusak citra Polri, dan sudah tegas juga komitmen Kapolri yang menyatakan bahwa akan membackup penuh kasus ini dengan akan membuka kasus ini seterang-terangnya, akan kemudian mengusut siapa saja yang terlibat, tapi kemudian di ujung kasus ini ada lagi dugaan oknum yang juga ikutan bermain. Bagaimana seharusnya Polri ikut membenahi kasus ini? Ya, kami akan melakukan koordinasi dengan jajaran Polri dalam menyikapi informasi ini. Saya yakin dari internal Polri juga pasti akan mengambil langkah-langkah. Kalau memang sampai nanti sudah diketahui orangnya, saya yakin secara internal pasti akan diambil langkah itu. Sekali lagi untuk mencegah, jangan sampai nanti ada yang terkena lagi dengan sanksi baru. Oke, Pak Beni, IPW kan menyebut Polri tak ingin Sambo itu dihukum berat karena khawatir dengan buku hitam Sambo. Ya, itu kata Pak Sugeng kan. Kata Pak Sugeng, dasarnya apa kan kita belum jelas itu. Artinya Polri, kami dari Kompolnas menghormati proses hukum yang berjalan, yang secara transparan, secara terbuka publik bisa mengikuti proses pembuktiannya. Dan ini baru tahap tuntutan, belum vonis, belum nanti banding, kasasi, PK dan sebagainya. Jadi perjalanannya masih panjang. Jadi menurut saya marilah kita hormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan. Oke, Pak Soleman, saya mau tanya Anda soal buku hitam yang dikatakan berisi dosa-dosa atau kartu as yang dipegang oleh Verdi Sambo, yang kemudian membuat beberapa orang sekarang disebut membela dan membantu membackup Verdi Sambo dari belakang. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah ini kemudian cukup kuat untuk jadi senjata Verdi Sambo meloloskan dia dari hukuman berat? Bagi saya, bagi kita intelijen ya, itu tidak ada buku hitam pun itu akan dilakukan. Itu adalah alamiah, itu adalah naluri setiap orang akan berupaya untuk meringankan hukumannya dengan seringan-ringannya. Ya. Jadi apa saja yang ada yang bisa dimanfaatkan, pasti dimanfaatkan. Yang jelas kan kita tinggal lihat berhasil atau tidak. Kan itu, kalau bagi saya, kita bukan melihat upaya. Intelijen itu bukan melihat upaya. Upaya itu wajar, pasti ada. Tapi kalau kita melihat hasil tuntutannya sudah sedemikian rupa, artinya kan upayanya berhasil, Pak Soleman. Ya justru itulah yang saya bilang. Dengan adanya disampaikan Pak Mahfud itu mengkonfirmasi upaya itu ada. Dan hasilnya itu ada. Kalau melihat begitu kan. Terus masa negara diam aja? Lah kan masih belum selesai ini. Nanti tunggu. Kan ujungnya kan Pak Beni bilang masih panjang. Kita lihat. Tetapi langkah awal ini dari tuntutan kalau saya melihat itu ada keberhasilan di sana.
Karena jaksa sendiri ketika dari awal itu betul-betul kalau digambar garis itu garis di atas sekali. Tapi di ujungnya dia turun. Nah, untuk nurun ini apa alasannya untuk turun? Itu kan yang menjadi persoalan. Kalau turun ini biasanya kita hanya warningkan saja. Ini ada turun, ada apa? Tapi begitu Pak Mahfud langsung bilang ini ada gerilya, ya kita bisa menyimpulkan turunnya grafik itu karena ada gerilya, kan begitu. Oke, tapi kan artinya sekarang gini, tuntutannya udah ada, sekarang kita tinggal tunggu bagaimana vonis hakim. Kalau kemarin tuntutan jaksa dianggap masuk angin, bagaimana kemudian vonis hakim, apakah kemudian upaya gerilya ini juga kemudian bisa mampu mempengaruhi vonis hakim, apa yang kemudian bisa kita lakukan sekarang? Ya memang kita hanya bisa mengawasi. Kita cuma bisa nunggu. Bagaimana? Kita cuma bisa nunggu, Pak Soleman. Kita hanya bisa nunggu, tidak bisa apa-apa lagi. Memang itu, awasi, lihat. Apa saja pertemuan-pertemuan yang adakan, saya kira itu sudah biasa lah itu mengawasi. Tapi ujungnya ya tetap saja nanti kepada the man behind the gun kalau kita orang militer kan seperti apa. Tapi dengan disampaikan oleh Pak Mahfud ya pasti gerakan itu sudah jelas ada, sudah kelihatan. Nah, tinggal makanya sekarang tapi lagi dengan adanya pengumuman ini apapun keputusan nanti kan akan dibilang itu hasil dari itu. Nah, ini susahnya kan. Nah, Oke, artinya sebetulnya ketika isu ini berkembang, ada juga seharusnya upaya untuk pembuktian apakah kemudian betul ada yang bermain untuk mempengaruhi tuntutan dan juga nanti kemungkinan divonis hakim, begitu Pak Soleman ya? Ya, jadi misalkan di kejaksaan, kan ada komisi kejaksaan, ya biarkanlah mereka urus. Mengapa sih harus turun dari maksimum garisnya begini, tiba-tiba turun, itu mengapa? Ya antara mereka, bagaimana? Nah sekarang ke depan kita lihat lagi prosesnya seperti apa. Nanti putusan hakim seperti apa. Nanti kan kita bisa lihat lagi. Baik. Apakah sesuai dengan yang disampaikan di persidangan atau tidak. Karena sekarang persidangan ini sangat terbuka. Semua orang bisa melihat apa saja yang ada di sana. Baik. Kalau dulu tertutup kita nggak tahu. Sekarang terbuka. Kita lihat bersama. Nah, mari kita lihat bersama. Mari kita lihat bersama nanti seperti apa. Terima kasih Pak Soleman Ponto. Terima kasih juga Pak Benny Mamoto di Sapa Indonesia Malam.